Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita hari ini dengan permutasi ya. Anda yang masih ingat atau sudah tahu makna dari permutasi? Permutasi yang dimaksud, terutama yang dimaksud di sini gitu ya. Mungkin punya makna lain bisa jadi. Ini adalah permutation group atau grup permutasi. Jadi kalau kita asosiasikan grup itu kan suatu himpunan ya. Nah, grup permutasi berarti grup itu sebagai himpunan beranggotakan permutasi gitu ya. Nah, itu maknanya. Jadi permutasi itu apa? Di sini kalau kita maknai dari sini grup ini beranggotakan permutasi. Nah sebenarnya sudah kita diskusikan, mungkin dulu nggak disebut eksplisit permutasi. Sehingga salah satu contoh grup itu adalah himpunan dari semua pemetaan satu-satu pada ya dari suatu himpunan. Dan operasinya adalah komposisi. Masih ingat itu? Salah satu contoh grup di pertemuan ketiga gitu ya. Kita bahas itu. Ya, salah satu contohnya itu adalah pemetaan satu-satu pada kita kumpulkan. Kenapa? Karena pemetaan satu-satu pada itu punya inverse gitu ya. Nah, kalau tidak satu-satu pada belum tentu punya inverse. Nah, sebenarnya disebut permutasi itu yaitu pemetaan satu-satu pada permutasi. Cuma nanti yang kita diskusikan lebih jauh adalah permutasi pada grup, pada himpunan hingga, sehingga nanti kita bisa mengadakan kalkulasi atau hitung-menghitung, gitu ya. Jadi kalau kita review sejenak, jadi kalau kita punya sembarang himpunan yang tidak kosong, ya sebut aja A, gitu ya. Jadi A itu sembarang himpunan yang tidak kosong, kemudian kita kumpulkan semua pemetaan dari A ke A yang bersifat bijektif. Ya. Bijektif itu berarti satu-satu dan pada. Ya. Kita simboli ini SA. Ya, SA. Kenapa kok pakai S? Udah tahu. Penamaan di matematika itu biasanya nggak ngawur ya. Tadi katanya permutasi ya, kok nggak pakai P gitu ya, PA gitu ya, permutasi pada A gitu ya, permutasi dari A ke A. Nah, karena nama lain dari permutasi itu adalah simetri. Jadi nanti kalau Anda baca buku lain, selain bukunya kalian mungkin, Anda akan menjumpai topik tentang grup permutasi, sering juga dengan grup simetri atau symmetric group ya, makanya simbolnya S. Atau Pak kalian menamakan permutation group, tapi simbolnya kok tetap S ya, karena saya terbiasa dengan S ya, simetri. Nah, ini akan merupakan grup kan terhadap operasi komposisi ya. Nah, ini sudah kita bicarakan ya. Kalau kita punya himpunan semua pemetaan dari A ke A yang bersifat satu-satu dan pada, maka dia asosiatif terhadap komposisi, kemudian mempunyai unsur identitas yaitu pemetaan identitas ya. Dan inverse-nya masing-masing ada ya. Jadi memenuhi. Cuma di sini tidak harus grup komutatif ya. Kalau komposisi fungsi tidak berlaku komutatif. Nah ini yes, ini kita sebut sebagai grup permutasi pada himpunan A ya. Permutation group on the set E ya. Jadi grup permutasi pada himpunan A. Nah, sekarang yang nanti menarik agar kita bisa menghitung banyaknya itu ya. Kalau di sini, kalau A-nya tak hingga, berapa banyak? Ya, tak hingga juga ya, banyaknya pemetaan satu-satu pada ya. Nah, makanya kita nanti akan kita lihat untuk kasus, jadi special case-nya adalah A itu kita batasi pada himpunan hingga. Sebut aja 1, 2, 3, sampai N ya. Nah, jadi nanti di sini adalah pemetaan dari himpunan A yang 1, 2, sampai N ke dia sendiri. Nah, kalau himpunannya hingga semacam ini,
SA ini ditulis sebagai SN, ya. Ya, SN. Jadi simbol SN itu sebenarnya ya SA, tapi A-nya adalah himpunan hingga 1 sampai N, ya, itu disebut SN, ya. Di SN nanti itu. Nah, contohnya kalau S1, S1 seperti kalian S1 ya. Berarti isinya adalah pemetaan dari himpunan yang isinya 1 ke 1 gitu toh. Nah, ada berapa banyak isinya? Ya cuma 1 ya toh. Cuma identitas saja ya, 1 ke 1 nggak ada lain lagi ya. Nah, kalau S2, nah itu ada kemungkinan selain identitas ya, 1 ke 1, 2 ke 2 juga bisa silang. 1 ke 2, 2 ke 1. Jadi S2 isinya 2 ya toh. Nah, S3 mulai banyak gitu ya. Nah, ini Anda waktu di SMP sudah pernah sih mendata pemetaan gitu ya, terutama yang satu-satu pada itu. Bagaimana Anda mencari pemetaan kalau waktu di SMP? Digambar, gitu. Digambar dengan menggunakan diagram anak panah. Bisa itu? Coba cari ada berapa banyak gitu. Berapa banyak pemetaan satu-satu pada dari 123 ke 123. Ditulis, digambar ya. Ya, dulu kalau di SMP kan gambar gitu ya. Ini S3, jadi ini habis-habis. Jadi kalau S3 ya, kalau kita cari semuanya berarti himpunan kita sebut aja A-nya ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang pertama mesti yang ini ya, identitas. Nah, ini yang paling gampang ya. Kemudian kita gambar lagi. Ya. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, gitu ya. Nah, kemudian gambar lagi. Nah, 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2 ya. Nah, gambar lagi. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus 2 ini yang 2 ke 3, 3 ke 2, 1 ke 1 ya. Terus lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ya. Masih ada lagi? Ada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 ke 3 ya. Terus 2 ke 1, 3 ke 2 ya. Biasanya kalau di SMP melihat gambarnya beda-beda berarti sudah beda gitu ya. Masih ada lagi? Ada yang bisa mengkonstruk lagi? Pemetaan satu-satu pada dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3? Berarti kalau Anda bisa mengkonstruksi luar biasa gitu ya. Out the box. Karena orang berpikir ketemuannya cuma ini kan ya. Yang lainnya ketemunya ini Anda bisa menemukan yang ketujuh misalnya ya. Nah, nih. Jadi ada 6 ya anggotanya S3. Nah, jadi kalau kita lihat tadi anggotanya S1 itu 1, anggotanya S2 itu 2, anggotanya S3 di sini ada 6 ya. Anggotanya S4 anggotanya S4 ada berapa? 8? Sudah pernah mengambil diskrit? Oh, mana countingnya? Ya. Di diskrit itu ada di counting prinsipal ya, ada prinsip tambah, prinsip kali ya. Hitung ya. Ini namanya counting, ngitung banyaknya, pemetaan satu-satu pada. Ya. Nah, sebenarnya masalah ini adalah memasangkan, ya. Tapi pasangannya harus tunggal, ya, dan habis, ya kan ya. Nah, jadi ini
adalah masalah milih, betul ya? Kalau kita lihat ya. Jadi ada 6, ada N. Kalau di S4 ada 4 ya, 4 anggota, ya toh? Di sini 1 2 3 4. Nah, jadi agar menjadi pemetaan satu-satu, di sini nanti satu ini kalau dipetakan, dia karena dia pertama milih ya, bebas. Jadi ada berapa pilihan di sini? 4. Ya. Nah, kalau sudah dipilih di sini, kan nggak boleh dipilih berikutnya kan? Nah, jadi sini tinggal 3. Ya. Di sini tinggal 2. Nah, di sini tinggal 1. Ya. Counting principle gunakan. Ini kan harus dipakai serentak toh, bersama-sama toh. Nah, berarti prinsip perkalian, betul? Jadi hasilnya di sini 1, ya, kalau di atas ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada? Ya, 24. Kalau nggak percaya cari nanti ya, di gambar kayak ini. Ketemu 24 ya. Nah, kalau anak SMP ya gambar ya 24. Nah, kalau ini kita perumum, kalau kita punya N, tinggal yang pertama ada N pilihan. N-1, N-2, dan seterusnya, nanti terakhir tinggal 1 pilihan. Ya toh? Nah, jadi nanti kalau kita N, ya ini 1 ini nanti ada N pilihan. Ya. Kemudian 2, tinggal N-1. 3, N-2. Nah, ini kalau diteruskan, nanti terakhir yang N, ini tinggal 1 pilihan. Nah, ya. Berarti nanti keseluruhannya adalah N dikalikan N-1 kali N-2, terakhir ya, sampai 1. Jadi sini nanti ada sebanyak N faktorial, betul? Nah, ini kan bentuknya ini. Jadi kalau kita cari nanti kan bentuknya begini. Ya. N dikalikan N-1, N-2, dan seterusnya 2, 1. Nah, gitu ya. Jadi, banyaknya anggota dari Sn itu adalah N faktorial. Ya, ya ini hanya counting aja ya, ngitung. Nah, ini nanti banyak hitung-hitungannya ya kalau kita ikuti terus nanti ya. Itu. Nah, sekarang untuk keperluan di berikutnya di kalkulasi itu ya nggak praktis ya kalau dinyatakan dalam gambar seperti ini ya. Masa kalau dioperasikan nanti dikomposisikan kan ya? Operasinya kan komposisi. Nah, masa nanti gambar dikomposisikan gambar hasilnya gambar gitu ya. Nah, akhirnya nanti ada notasi. Nah, notasi yang pertama untuk menyatakan permutasi itu dengan menggunakan matriks 2 baris ya. Baris pertama itu domainnya, baris kedua hasilnya ya. Nah, jadi nanti menuliskannya notasinya ya, notasi yang pertama ini. Nah, notasi nanti dibuat gini. Sigma itu sama dengan matriks, ini 1, 2, dan seterusnya ini sampai N. Nah, baris kedua petanya, ini sigma 1, sigma 2, dan seterusnya sigma N ya. Itu. Nah, contohnya di sini kita punya ini. Ya. Nah, ini ya. Contohnya yang ini dulu ya. Ini tadi ini adalah 1, tulis lagi ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Nah, contohnya yang ini. Yang ini kalau kita tulis dalam bentuk matriks itu yang ini ya, menjadi 1 dipetakan ke 3. 2 dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 2. Itu tulisnya ya. Kalau yang ini
1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 ke 1, gitu ya. Yang ini kalau kita tuliskan nanti ya 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Ya. Yang ini menjadi 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yang ini 1, 2, 2, 1, 3, 3. Yang ini 1, 3, 2, 2, 3, 1. Ya, gitu ya. Nah, kalau seperti ini nanti sudah bisa dibuat operasinya gitu ya, dengan contohnya ini, kalau kita ngoperasikan ini dengan ini gitu ya. Nah, jadi contohnya ini, kalau kita punya 1, 1, 2, 3, 3, 2, kita operasikan dengan ini 1, 2, 2, 3, 3, 1. Nah, gini ya, hasilnya apa? Gitu kan ya? Nah, ini jadi lebih praktis dibandingkan kalau gambar, dioperasikan gambar, hasilnya gambar itu ya. Nah, di sini kesepakatannya, ini kan komposisi fungsi ya, ini kan ini fungsi. Berarti ngitungnya dari belakang kan? Ya. F komposisi G itu kan G dulu baru F. Nah, ini juga begitu, ini dulu baru ke sini gitu kan ngitungnya ya. Nah, kita lihat satu kemana gitu ya. Kalau kita lihat ini, 1 ke 2 kan? Nah, 1 dibawa ke 2. 2 kemana? Ke 3. Ini ya. Berarti 1 ke 3 hasilnya ya. Berarti sini 1 ke 3. Ya. 2 kemana? Nah, gitu kan? Nah, kita lihat di sini 2 ke 3. 3 ke 3 kemana nih? Ke 2 ya. Berarti 2 ke 2, betul? Nah, 3. Ya. Kita lihat 3 ke 1. Nah, 1 ke 1. Berarti 3 ke 1. Nah, ini hasilnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti mengoperasikannya seperti itu, dikomposisikan. Ini dulu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa nggak usah tulis begini ya. Ini kan hanya untuk membantu ya. Kan terus kita langsung dilihat 1 ke 2, 2 ke 3 berarti 1 ke 3. 2 ke 3, 3 ke 2 berarti 2 ke 2 gitu ya. Sambung. 3 ke 1, 1 ke 1 berarti 3 ke 1 ya. Nanti lama-lama jadi terampil gitu ya. Yang penting sering latihan gitu aja ya. Ya, itu keterampilan itu harus dilatih, exercise ya. Kalau konsep dipahami dulu, tapi keterampilan harus dilatih. Nah, sekarang yang menarik apa? Ini coba ya, kita perhatikan yang paling akhir. Paling akhir. Dari yang paling akhir, kita lihat ya, yang di sini. Ini kalau kita lihat ya yang ini kan 1 ke 3. 3 ke 3 kemana? Ke 2. 2 ke 1. Balik ke sini kan? Nah, ya. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini akan menarik kalau kita nulisnya begini. Ya. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Betul? Nah, jadi cycle ya. Kayak simbolnya recycling. Cycle, ya. Nah, recycling kan, recycle. Nah, cycle. Nah, ini nanti akan ditulisnya ya seperti ini, cycle. Nah, jadi ya kalau dituliskannya nanti menjadi 1 ke 3, 3 ke 2, 2 balik ke 1. Nah, nulisnya gini. Notasi cycle. Jadi lebih sederhana lagi dibandingkan nulis begini.
Ini karakternya ada 6, ini cuma ada 3 ya. Nah, ini akan sama kalau kita baca, ini kan kita baca mulai dari 1 ya. Ini kan sama kalau mulai dari 3 kan? Karena cycle. 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, betul ya? Nah, berarti ini akan sama ditulis 3, 2, 1. Juga akan sama kalau kita mulai dari 2, gitu. Sama juga 2, 1, 3 ya. Itu notasi cycle itu yang penting arahnya tetap ya, jangan dibalik arahnya gitu ya. Cycle. Ini yang disebut notasi cycle. Dengan menggunakan notasi cycle ini akhirnya S3 ini kita punya notasi ya. Kalau ini ada kamu sini ya. Yang ini tadi sudah, yaitu ini ya. Yang ini jadi apa? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ya toh? Boleh juga ditulis 2, 3, 1. Ya toh? Boleh juga 3, 1, 2. Ya sama. Yang ini mestinya kan 1 ke 1 ke diri sendiri. Nah, 2 ke 3, 3 ke 2. Gini kan? Nah, yang ini 1 ke 3, 3 ke 1, berarti cycle ya. Kemudian 2 ke 2. Yang ini, nah 1 ke 2, 2 ke 1, cycle, 3 ke 3. Ya. Yang ini, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Betul ya? Nah, kalau cycle yang isinya cuma 1 ini berarti kan dia ke dirinya sendiri ya, pemetaannya. Ini nanti sering tidak ditulis. Ini cukup ditulis 2, 3, gitu ya. Penghematan ya. Jadi nanti yang nggak muncul di sini berarti dipetakan ke dirinya sendiri ya. Nih contohnya. Yang ini menjadi 1, 3. Yang ini menjadi 1, 2. Yang ini cukup ditulis 1, ini aja ya. Kalau semuanya dihilangkan nanti nggak ada simbolnya. Kita tulis yang 1. Jadi nanti kalau kita punya notasi cycle 1, ini artinya identitas ya. Nah, jadi dengan demikian akhirnya kita punya S3 itu nanti kalau kita tulis dalam bentuk cycle, nah standar 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ya. Nah, itu. Nah, akhirnya jadi simple nulisnya ya. Sederhana, ya toh? Nah, jadi dari gambar, kemudian ke matrik 2 baris, terakhir ke notasi cycle. Nah, nanti sering-sering akan kita pakai ini karena lebih simple ya. Simple nuliskannya. Dan terstandarisasi. Itu dalam bentuk cycle. Jadi 1 itu adalah identitas, 1, 2 itu berarti 1 ke 2, 2 ke 1, 3-nya tetap ketiga. Nah, 1, 3 itu berarti 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya ke 2, dan seterusnya ya. Notasi cycle. Nah, di sini cukup menarik ya. Di S3 semua permutasi dapat dituliskan dalam 1 cycle. Nah, pertanyaannya kalau N-nya ditingkatkan, apakah selalu bisa tetap seperti ini? Ya. Misalnya S4. Nah, gitu. Nah, sebagai contoh ini ilustrasi ya. Di S4 sekarang ya. Saya punya ini. Saya tulis ini ya. Nah, ini ya. Ini kan permutasi di S4 ya toh. 1 dipetakan ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3 ya. Itu adalah permutasi juga. Nah, pertanyaannya apakah bisa dituliskan seperti anggota S3 itu? Ya. Yang jelas di sini tidak hanya 1 cycle ya. Coba lihat ini sih. Ini kan 1 ke 2, 2 ke 1, itu 1 cycle. Tapi sisanya masih ada lagi.
3, 4, 4 ke 3. Nah, gitu kan. Nah, di S4 di sini kita jumpai tidak 1 cycle, tapi dia 2 cycle. Nah, tapi yang menarik di sini meskipun 2 cycle, bisa kita usahakan cycle pertama dan kedua itu unsurnya berbeda. Ya. Ya memang kita proses mencarinya begitu. Kan lepas sendiri-sendiri ya. Nah, jadi nanti kesimpulannya secara umum apa? Kalau di SN gitu ya. Nah, kebetulan di S3 ini semua permutasinya dapat dinyatakan sebagai 1 cycle. Tapi di S4 ini ada yang 2 cycle. Nanti ya memang ada yang 1 cycle juga ya. Contohnya yang ini. Ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Kalau ini jadi 1 cycle, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi nanti secara umum memang tidak harus 1 cycle. Jadi kalau kita perhatikan 2 kasus ini, ya, jadi bisa 1 cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Ya itu ya. Jadi di sini nanti kesimpulan secara umum yang kita angkat, ya. Tapi nanti harus dibuktikan. Ini kan baru dari kasus tadi ya. Nah ini. Nah, setiap permutasi dapat ditulis sebagai 1 cycle, gitu, atau produk dari disjoint cycles ya. Jadi komposisi dari beberapa cycle ya. 1 cycle atau produk atau komposisi dari beberapa cycle. Ini mengadopsi ini ya. Nah, bagaimana buktinya? Yang ikuti ini tadi ya, coba kalau kita tadi mengubah dari sini ke sini, itu kan kita ikuti dari 1, kedua, setelah kembali ke 1 cycle. Kemudian kita mulai dari yang di sini nggak ada, ya toh? 3. Nah, 3 ke 4, 4 ke 3, 1 cycle. Ternyata di sini 1 sudah muncul, 2 sudah muncul, 3 sudah muncul, 4 selesai. Karena sudah habis semuanya. Karena di S4 cuma ada 4, ya, himpunannya 4 anggota. Nah, jadi nanti untuk membuktikan ini secara umum, mengikuti ini, tapi cuma di sini ada sebanyak N. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini karena sembarang permutasi. Jadi kalau kita ambil sembarang sigma, ya, sigma itu di anggota SN, sebarang. Nah, gitu ya. Nah, kita akan menyatakan SN itu sebagai cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ini SN, sigma ini di SN, sebenarnya sigma itu adalah pemetaan satu-satu pada dari 1, 2, 3 sampai N, ya. Jadi kalau saya ambil ini, jadi sebenarnya sigma itu adalah pemetaan dari A ke A, ya, 1, 1, atau bijektif langsung ya, bijektif. Nah, di mana A-nya ini adalah himpunan 1, 2, sampai N, ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan cycle yang pertama? Ikuti, ambil salah satu. Sebenarnya untuk membentuk cycle tidak harus dari 1. Boleh dari mana saja kan? Karena tadi waktu cycle itu kan bisa dari 1, bisa dari 3. Nah, makanya saya ambil sembarang unsur A1. Ya. Misalkan kita punya A1 itu anggota A. A itu 1, 2, 3 sampai N kan ya? Nah, sekarang kita periksa. Jadi A1, ya, ini A1, kemudian dipetakan oleh sigma
menjadi sigma A1. Betul ya? Nah, sekarang sigma A1 ini ada N kemungkinan. Bisa A1 atau yang lain. Nah, sekarang ditanyakan, apakah sigma A1 sama dengan A1? Ya toh? Nah, ini tanyakan, apakah sigma A1 sama dengan A1? Tuh, ya. Nah, ini ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Nah, kalau ya, berarti sigma itu memetakan A1 ke A1. Berarti diperoleh cycle yang isinya cuma satu unsur, A1, ya dah? Jadi sini kalau ya, diperoleh cycle yang isinya A1. Ya. Nah, berarti ini nanti setelah itu dilanjut ngambil A2 yang lain kan ya. Nah, kalau tidak, bagaimana? Nah, kalau tidak berarti di sini sigma A1 hasilnya kita sebut saja A2 ya. Kalau tidak, sebut saja A2 itu sama dengan sigma A1. Berarti kita punya A1 dipekatan oleh sigma ke A2, baru di sini sigma lagi. Sigma A2. Betul? Paham sampai situ ya? Nah, baru ditanyakan lagi, apakah bisa kembali ke sini kan gitu ya? Nah, tanyakan apakah sigma A2 sama dengan A1 ya. Nah, ini dua kemungkinan lagi. Bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, kita peroleh cycle yang panjangnya 2, betul? Yaitu A1, A2. Kalau ya, diperoleh A1, A2. Kalau tidak, diteruskan kan gitu ya. Nah, kalau tidak, ini prosesnya. Jadi, kita sebut A3 itu sebagai sigma A2. Betul? Nah, jadi kita lagi sigma A1 ke A2, ini A1, A2 oleh sigma ke A3. Nah, di sini sigma A3. Nah, ini ya. Nanti suatu saat sama loh. Ya, paling tidak kalau beda terus mesti sampai paling akhir sama. Contohnya kalau yang ini tadi. Ya, ini tadi ya. 1 ke 3 ya. Nah, belum, terus kedua mesti kembali ke 1 ya toh. Karena hingga mesti berakhir. Nah, anggap saja ini proses ini nanti sampai ke AK. Sigma AK kembali ke A1 ya. Jadi kalau proses ini kita teruskan, anggap saja kalau K-nya 1 berarti ini maksudnya ya. Kalau K-nya 2 di sini. Kalau K-nya 3 di sini ya. Jadi sini ya. Di sini sebenarnya gitu. Jadi kalau proses itu dilanjutkan suatu saat sigma AK sama dengan A1 ya. Nah, itu proses dilanjutkan. Nah, di sini proses dilanjutkan. Nah, sampai ini sigma AK sama dengan A1 ya. Jadi sampai ketemu. Jadi gini gambarannya. A1, A2, ini sigma, seterusnya. Nah, ini AK. Nah, terus AK ini kembali ke A1 gitu ya. Nah, ini. Jadi sigma. Jadi di sini kalau berhenti di sini, nanti ya terakhirnya gini ya. Saya tulis saja ini sigma AK. Gitu ya. Nah, dengan catatan sigma AK sama dengan A1. Nah, kalau seperti ini berarti sudah diperoleh. Nah, ini A1, A2, AK. Nah,
ini juga ada kemungkinan, bisa saja A1 sampai AK ini sudah mewakili semuanya. Atau bisa juga belum, betul ya? Nah, contohnya di sini tadi. Nah, ini kebetulan sampai 2 saja. Ya, berhenti kan? Berarti belum semua, masih ada. Berarti kita mengambil unsur yang lain gitu loh, belum ya? Jadi pertanyaannya, sekarang apakah himpunan ini? Nah, tanyakan apakah himpunan A1 sampai AK ini sudah sama dengan A, ya? Sama dengan A1 sampai N. Nah, tanyakan. Nah, kalau ya, berarti selesai buktinya ya. Kalau ya, bukti selesai. Yaitu diperoleh sigma itu memang sama dengan A1, seterusnya sampai AK. Berarti ini sebanyak N, ya toh? Nah, kalau tidak, nah, berarti kita bisa mengambil unsur lain selain ini. Nah, kalau tidak, kita bisa ambil, misalnya apa? B1, ya, anggota A, di sini ya, salah satu di antara ini, tetapi B1 bukan anggota himpunan ini, gitu loh ya. Bukan di sini. B1 bukan anggota A1 sampai A. Nah, gitu ya, paham ya? Contohnya ini. Nah, ini berarti A1, A2. Kita ngambil 3. 3 itu anggota 1 sampai N, sampai 4, tapi bukan di sini gitu loh ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, terus kita mulai lagi ini, proses ini tadi, tapi dengan untuk B1. Ya. Jadi proses analog dengan proses di atas, analog, proses di atas, sampai diperoleh ini, misalnya B1, B2, misalnya sampai BL, gitu ya. Nah, berarti ini seperti ini kan, B1, B2, nanti ini BL, BL kembali ke B1, gitu ya. Mirip ini. Analog, namanya analog, cuma ganti aja. Nah, berarti sekarang kita sudah punya 2 cycle yang disjoin. Nah, sekarang ditanyakan, apakah himpunan yang isinya ini dan ini kalau digabung sudah sama dengan A atau tidak? Contohnya ini, himpunan ini dan ini digabung, oh ternyata sudah semuanya kan selesai. Tapi kalau belum, masih bisa mengambil lagi gitu kan? Nah, paham ya? Jadi kalau sekarang kita gabungkan 2 himpunan itu, nah sekarang sedikit lagi ya. Namanya bukti dengan algoritma ya seperti ini ya. Nanti buktinya ini dipakai memang untuk menghitung kan. Ini namanya bukti dengan algoritma. Nah, sekarang ditanyakan apakah gabungan dari A1 sampai AK dan ini digabung dengan B1 sampai BL itu sudah sama dengan A. A itu sudah sampai N ya. Nah, kalau ya, jika ya, kalau ya, bukti selesai. Nah, diperoleh sigma itu menjadi A1 sampai AK dikomposisikan dengan B1 sampai BL, gitu ya. Nah, paham ya? Nah, kalau tidak, nah, proses dilanjutkan, mengambil C, misalnya ya. Nah, kalau tidak, proses dilanjutkan. Nah, kalau ini diteruskan, suatu saat pasti selesai kan? Nah, kenapa? Karena hanya hingga, ya kan? Diambil sebanyak K, diambil sebanyak L, diambil lagi, ya suatu saat pasti habis. Kalau nggak pernah habis berarti tak hingga, ya. Nah, dilanjutkan ya karena A-nya itu hingga, nah, maka suatu saat proses selesai. Nah, jadi tinggal ngulangi aja prosesnya, ngulangi lagi ya. Jadi ngambil unsur yang belum muncul di depannya, buatkan lagi sampai kembali satu cycle, buat lagi gitu ya. Nah, habis. Nah, jadi ini algoritmanya ini. Jadi ini adalah bukti teorema sekaligus nanti akan kita pakai
algoritma itu dalam rangka mencari suatu permutasi dinyatakan dalam bentuk cycle. Nah, ini. Jadi sekarang kita sudah yakin bahwa setiap permutasi selalu dapat dinyatakan sebagai satu cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Berarti nggak ada unsur yang sama. Kenapa? Lihat prosesnya tadi. Selalu kita ambil unsur yang tidak muncul di sebelumnya. Ya. Nah, berarti antara cycle pertama, cycle kedua, dan seterusnya tidak ada unsur yang bersama-sama atau yang common, ya, in common. Ya. Nah, nanti keuntungannya apa? Kalau kita punya disjoint cycle, nah ini. Nah, sifat berikutnya, bahwa disjoint cycle itu pasti komutatif. Ya. Nah, di sini, kalau kita punya cycle alfa, isinya A1 sampai AM, dan cycle beta, B1 sampai BK, dan ini have no entries in common itu berarti tidak punya entry yang bersama, yang sama gitu ya. Sama ini maknanya dengan disjoint ya. Artinya alfa dan beta ini adalah dua cycle yang disjoint. Jadi kalau kita punya dua cycle yang disjoint, maka dia nanti akan komutatif. Jadi nanti nggak masalah meletakkan cycle mana yang tadi yang AI-nya kita di depan, kemudian baru disertai BI-nya, BJ-nya ini ya. Boleh juga nanti yang BJ-nya di depan, AI-nya yang di belakang, gitu ya. Nah, karena gini, karena sifat ini. Nah, ini membuktikannya saya kira nggak terlalu susah ya, karena dalam cycle itu, tadi waktu kita menuliskan cycle, yang tidak muncul di sini, itu berarti tetap. Sebenarnya alfa beta ini suatu permutasi. Cuma nggak ditulis semua di sini, ya toh? Karena cuma satu cycle. Nah, nanti yang lainnya tetap, itu maksudnya ya, ingat. Nah, jadi membuktikannya kalau kita punya cycle yang disjoint itu adalah komutatif, tinggal ditulis saja. Alfa itu sebenarnya, kalau kita tulis sebagai permutasi yang lengkap, yang dalam bentuk dua baris tadi, ya, berarti A1 ke A2. Sini kalau kita tulis ya. A1 dipetakan ke A2. A2 ke A3, betul ya? Nah, dan seterusnya nanti AM ke A1 gitu ya. Nah. Ini bagian. Ini bagian yang muncul cycle. Nah, yang lainnya bagaimana? B1, B2 kan juga anggota A, atau anggota domain dan kodomainnya kan ya. Berarti di alfa ini juga harus dicantumkan kan kalau kita nyantumkan lengkap. Tapi hasilnya apa? B1 tetap ke B1 ya. B2 ke B2 dan seterusnya sampai BK ke BK. Gitu ya. Nah, ini. Karena ini nggak muncul di cycle alfa. Gitu. Dari A1 sampai AM, B1 sampai BK, ada kemungkinan masih ada unsur yang lain, betul ya? Sebut aja C. C1 sampai sebanyak N kan ya? Nah, karena banyak N, di sini sudah M, di sini sudah K, berarti nanti yang terakhir adalah C, N, dikurangi M, dikurangi K, betul ya? Indeksnya. Misalnya di sini, A-nya itu ada 10, di sini muncul 3, di sini muncul 4. Nah, 3, 4, di sini tinggal 3, gitu ya. Nah, yang sini. Berarti sebut aja C1, ini tetap, karena nggak muncul. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita mau menulis alfa secara lengkap begini, ada sebanyak N unsur, ya toh. Di sini A-nya sebanyak M, B-nya sebanyak K, berarti C-nya nanti sisanya. Yaitu N dikurangi M dikurangi K indeksnya ya. Ini alfa. Berarti beta nanti, nah, karena A1 sampai AK tidak muncul, sampai A1 sampai AM tidak muncul di beta, berarti dia dipetakan ke dirinya sendiri. Berarti A1 ke A1, A2 ke A2 dan seterusnya sampai
AM ke AM. Nah, tapi B1 ke B2. B2 ke B3 dan seterusnya sampai BK ke B1. C-nya tetap lagi kan? Nah, C1 ke C1 dan seterusnya sampai CN min M min K, CN min M min K. Nah, sekarang tinggal ngitung saja. Alfa dikomposisikan dengan beta, beta dikomposisikan dengan alfa, gitu ya. Nah, sekarang kalau di sini aja ya, nanti sana nggak kelihatan dari belakang. Saya pusing ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung alfa beta? Nah, ini kemana? Maksudnya kan beta dulu, baru alfa. Satu kemana gitu kan ya? Nah, A1, A1. Nah, A1 oleh beta dibawa ke A1. Oleh alfa dibawa ke A2. Berarti A1 ke A2. Nah, A2 oleh beta dibawa ke A2. Nah, kemudian A2 ke A3. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau bingung begini. Nah, A1 saya tuliskan di bawahnya ya. A1 oleh beta dibawa ke A1. Nah, gini ya. Kemudian A1 oleh alfa dibawa ke A2. Gini loh maksudnya ya. Nah, jadi hasil komposisinya berarti A1 ke A2. Gini ya. Nah, itu cara ngitungnya. Tadi, terus A2 oleh beta dibawa ke A2. Nah, oleh alfa dibawa ke A3 dan seterusnya. Gitu kan ya? Nah, gitu cara menghitung. Terusnya sampai AM. Ya. AM oleh alfa dibawa ke, oleh beta dibawa ke AM, AM ke A1. Nah, gitu. Sekarang B1. Nah, gitu ya. Nah, lihat. B1 B1 oleh beta dibawa ke B2. Ya. Terus kemudian oleh alfa dibawa ke B2 juga. Ya toh? Jadi di sini B1 ke B2. Nah, hampir sama. B2 dibawa ke B3 oleh beta. Nah, kemudian oleh alfa ke B3. Dan seterusnya sampai BK. Nah, BK oleh beta ke B1, oleh alfa ke B1 lagi. Nah, gitu. Kemudian C1 tetap oleh beta maupun alfa. C1 ke C1 sampai C N min M min K. Nah, itu menghitung alfa beta. Nah, sekarang beta alfa tinggal dibalik. Nah, apa? A1 kemana? Lihat dari sini. Ya. Ini alfa dulu. A1 oleh alfa dibawa ke A2. A2 oleh beta dibawa ke A2. Gitu ya? Nah, berarti A1 ke A2. Nanti A2 oleh alfa dibawa ke A3, oleh beta ke A3. Dan seterusnya sampai AM. AM oleh alfa dibawa ke A1, oleh beta ke A1 lagi. Nah, gitu ya. Kemudian beralih ke beta, ke B. B1 lihat di sini. B1 oleh alfa dibawa ke B1. Ya.
Kemudian oleh beta dibawa ke B2. Berarti B1 ke B2. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti B2 oleh alfa ke B2, oleh beta ke B3. Nah, nanti BK oleh alfa ke BK, oleh beta ke B1. Nah, C1 tetap oleh alfa maupun beta. Sampai Cn min M min K. Nah, sekarang tinggal bandingkan kan hasil di atas dengan hasil di bawah. Nah, sebenarnya hanya berbeda waktu prosesnya ini, mana yang lebih dulu gitu ya. Nah, ternyata ini persis sama. Jadi dari situ kesimpulannya adalah alfa beta sama dengan beta alfa ya. Nih. Jadi di situ kalau kita punya cycle yang disjoint itu adalah komutatif. Yang izin Raka sama Nisrina. Selain Raka Nisrina siapa sih nggak masuk? April. Oh, si Februari, April sudah nggak masuk. April. Kemana nggak tahu temannya? Izin sakit? Nah, nggak tahu ya Alfa ya. April. Oke, silakan. Ada waktu sedikit kalau ada pertanyaan. Nah, nanti apa manfaatnya kalau kita bisa menyatakan cycle itu permutasi dalam cycle? Itu nanti akan kita diskusikan berikutnya. Ya, nanti salah satunya kemudahan mencari order, gitu ya. Karena kita berbicara grup. Nah, kemarin kan ada order dari unsur, gitu ya. Nah, nanti mencari order dari permutasi, nah itu kalau secara umum kan kita pangkatkan terus sampai ketemu identitas. Itu kalau menurut definisi. Pangkat pertama, ya, positif pertama, kalau dia sama dengan identitas, itulah order. Itu per definisi lah. Nanti kita akan mencoba menggunakan hasil ini untuk mempermudah ngitung order dari suatu permutasi, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nanti salah yang lain masih banyak lagi, gitu ya. Nah, itu benefitnya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan ini sampai menentukan suatu permutasi nanti bisa dikelompokkan ganjil genap. Itu nanti yang disebut dengan alternating, ya. Nah, nanti topik berikutnya memang tentang alternating, ya. Oke, Anda pas gak libur. Kelas satunya lagi pas libur nanti malah mereka daring, ya. Daringnya kalau libur biasanya malah asinkron, ya. Ada pekerjaan lagi kalau asinkron, ya. Nanti Anda daringnya menjelang hari raya aja, ya. Tapi kalau itu karena hari kerja nggak libur, daringnya pakai Google Meet gitu ya. Jadi kayak kuliah tapi lewat. Biasanya sepekan sebelum libur hari raya dan sepekan setelah hari raya itu biasanya daring, ya. Jadi sehingga Anda bisa libur 3 pekan gitu ya. Nggak libur sebenarnya ya, bisa di rumah 3 pekan, kuliahnya dari rumah gitu ya. Karena kasihan yang rumahnya jauh, kalau cuma sepekan itu nanti mencari kendaraannya sangat repot ya. Nah itu, makanya di UM biasanya kebijakannya sepekan sebelum dan sepekan sesudah itu didaring. Nggak libur tapi didaringkan. Liburnya resmi sesuai dengan libur pemerintah cuma sepekan biasanya kan ya. Oke. Oke, cukup ya. Ya, nanti Anda bisa baca-baca lagi selanjutnya. Ini masih di bab yang sama, nanti di bukunya Pak Galian tetap di bab permutasi, tapi nanti berikutnya tentang penggunaan cycle dan pengelompokan permutasi ke dalam cycle ke dalam permutasi ganjil atau genap ya. Oke, cukup ya. Nah, ketemu lagi nanti pekan depan sudah masuk Ramadan ya. Suasana sudah puasa. Enak teman puasa tuh nggak mikir makan ya. Tapi kalau di hari awal-awal seringnya ngantuk gitu ya. Iya apa tadi malam sampai malam harus pagi loh kan. Terus harus bangun sahur gitu ya. Sampai kampus tidur. Oke, sampai ketemu lagi. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.